Shalom, selamat pagi. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu, tanggal 16 November 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 66 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yesaya 66 ayat 18 sampai 24. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami hadir, kami siap membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini boleh mengisi, mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sesuai dengan rehat renungan harian Gereja Toraja hari ini, Yesaya 66 ayat 18 sampai 24 demikian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, kita melihat perbuatan Tuhan atas kehidupan umat manusia di muka bumi ini begitu hebat dan begitu dahsyat. Walaupun dalam karya pembebasan itu, kadangkala manusia sulit memahami jalannya Tuhan. Karena terlalu sering manusia memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak dan rencana manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sulit dimengerti dan serasa tidak masuk di akal. Orang yang hanya terfokus pada perbuatan-perbuatan Tuhan akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Pemazmur berkata,
Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Mazmur 106 ayat 7. Sekalipun mereka telah melihat dan mengecap perbuatan Tuhan, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan tahu bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Dengan memahami jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Dan dengan mengenal pribadinya, kita akan mengetahui kehendak dan rencananya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Terkadang jalan Tuhan itu terasa berat untuk kita jalani. Tetapi selalu ada rencananya yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pengakuan Yesaya dalam nas ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal segala perbuatan dan rancangan kita. Artinya, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Daud sendiri mengakui hal itu. Bagi Daud, Tuhan mengetahui kalau kita duduk atau berdiri. Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Dalam Mazmur 139 ayat 2, Daud menguraikan pengetahuannya bahwa Tuhan mengetahui segala gerak-geriknya. Ayat 2a dan 3b. Allah tahu saat kita duduk, tidur, berdiri, berjalan, dan apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan juga tahu segala pikiran kita. Pikiran kita tersembunyi dari orang lain dan seringkali luput dari pengamatan diri sendiri. Namun, Dia melihat pikiran dari jauh, dari sorga. Tuhan tahu rancangan dan maksud kita. Ayat 3. Tak ada niatan hati dan motivasi dalam diri kita yang tidak diketahuinya. Dia juga tahu segala perkataan kita. Ayat 4. Sebelum lidah kita mengucapkan perkataan, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Terlebih lagi, Tuhan tahu segala seluk-beluk diri kita. Ayat 5. Allah mengenal kita dengan baik. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan. Jika Allah mengetahui semua tentang perbuatan dan rancangan kita, lalu timbul pertanyaan kita, bagaimana seharusnya kita merespon, bagaimana kita menjawab. Ada beberapa respon kita, yakni sudahkah kita merubah pola pikir kita terhadap Allah, yaitu hiduplah dengan takut dan hormat kepadanya di dalam kebenaran dan kekudusan. Sudahkah kita berorientasi pada Allah serta berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Dan sudahkah kita bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita? Mari kita bertanya pada diri kita. Kita mengoreksi diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan masing-masing, dalam aktivitas masing-masing. Biarlah Tuhan yang berperkara atas segala kehidupan kami, atas segala profesi kami. Biarlah ya Bapa, di dalamnya nama-Mu dimuliakan dan dimasyhurkan. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk
orang tua kami usia lanjut, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan agar mereka senantiasa mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja di dalam masa tua mereka. Demikian pun umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Oh Tuhan, tolonglah, kasihani mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh bersukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk beberapa pergumulan dari setiap umat-Mu. Engkau yang mengetahuinya, Engkau yang melihatnya. Oh Tuhan, tolonglah, kasihani. Biarlah setiap umat-Mu boleh mengandalkan Tuhan saja. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang tercinta ini. Kami percaya berkat-Mu dan pertolongan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persiapan menyambut Kongres GMKI di Tanah Toraja ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh peserta, memberkati seluruh panitia, memberkati kami semua, agar Kongres GMKI itu boleh berlangsung dengan baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami, karena kami meminta kepadamu Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.